Teknologi digital adalah penggunaan perangkat elektronik dan sistem berbasis komputer untuk memproses, mengirimkan, dan menyimpan informasi dalam bentuk digital untuk memfasilitasi berbagai aktivitas manusia, mulai dari komunikasi, hiburan, bisnis, juga pendidikan. Teknologi digital telah mengubah banyak sekali aspek dalam kehidupan kita, dengan memungkinkan akses cepat informasi, komunikasi instan, otomatisasi proses bisnis, pengembangan aplikasi kreatif, dan masih banyak lagi. Hal ini terus berkembang seiring dengan inovasi baru dan berdampak besar pada cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Lalu, bagaimana sih tanggapan dari Bapak Sarjoko selaku dosen praktisi KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus aktivis di komunitas Gus Durian tentang mengenai fenomena teknologi digital di era society ini? So, mari kita simak. Karena kita kan sekarang memasuki era digital gitu, dan belum semua masyarakat itu memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses teknologi digital itu, sehingga penting untuk kalangan-kalangan yang memiliki kesempatan lebih untuk ikut terjun ke masyarakat dan memberikan pendampingan-pendampingan, memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan sosialisasi terkait dengan dunia digital. Untuk sosialisasi kita selalu menggunakan banyak pendekatan gitu ya, dan salah satunya kita menjaring banyak kelompok yang memang memiliki kesadaran digital yang sama untuk terlibat aktif dalam proses sosialisasi. Kalau saya sendiri, karena saya bergabung di sebuah organisasi yang memiliki banyak basis di masyarakat, di jaringan Gus Durian, hari ini tuh udah ada sekitar 155 komunitas. Nah, kita memanfaatkan jaringan luas itu untuk turut berpartisipasi dalam mensosialisasikan pendidikan digital. Selain itu, kita juga mendorong kebijakan kepada pemerintah untuk bisa membuat literasi digital ini menjadi mainstream di kalangan pemerintah, karena pemerintah itu kan punya resource yang sangat besar. Kalau literasi digital itu menjadi salah satu concern mereka, ini akan menjadi sesuatu yang baik. Burnout melakukan kegiatan-kegiatan di media digital itu pasti pernah gitu, karena kita capek menggunakan teknologi digital itu kan satu hal. Nah, apalagi kita kalau bergerak di media digital tuh dengan membawa isu tertentu gitu. Nah, isu-isu tertentu ini kan memiliki lawan gitu ya, dan mereka juga memproduksi konten. Nah, kita seringkali mendapat serangan-serangan cyber ketika misal kita memiliki pendapat tertentu terkait dengan satu isu. Nah, itu sedikit banyak mempengaruhi kesehatan psikis kita, sehingga berkali-kali juga kita perlu untuk memitigasi agar gerakan di digital itu tetap jalan. Caranya ya biasanya dengan melakukan healing dengan banyak hal, bisa dengan melakukan jeda bermedsos untuk beberapa waktu, tapi kita juga harus punya kesadaran bahwa suatu saat kita harus kembali. Tantangannya yang pertama itu soal kesadaran digital masing-masing orang kan berbeda-beda. Nah, kita di keluarga misal, itu kan antara kita dengan orang tua kita, itu kan memiliki kelahiran digital yang berbeda-beda gitu, sehingga kedewasaan digitalnya juga beragam. Persoalan yang lain bahwa dunia digital itu kan membutuhkan infrastruktur digital juga. Nah, seringkali banyak masyarakat yang mereka itu belum bisa mengakses teknologi digital karena belum merata aksesnya. Budaya itu sangat bisa mempengaruhi dan terpengaruh dengan kehadiran media digital ini ya. Nah, masalahnya hari ini adalah apakah kita akan menjadi pengguna yang aktif ataupun pasif dalam memproduksi budaya di dunia digital. Sebenarnya menjadi pengguna pasif itu tidak menjadi persoalan selama kita masih tahu batas etika dari sebuah penerimaan budaya gitu. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita menerima sebuah budaya
itu secara penuh dan utuh gitu ya, tanpa mengkontekstualisasikannya dengan kondisi kita di Indonesia seperti itu. Tapi hari ini di era media digital, setiap orang itu adalah aktor yang mereka bisa menentukan arah budaya yang berkembang baik di media digital. Apakah kita akan menggunakan atau kita membawa budaya kita ke media digital, atau kita membawa budaya yang sedang tren digital untuk ditularkan ke masyarakat sekitar kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kebudayaan dan media digital itu saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga ketika kita ingin menciptakan sebuah budaya baru, kita harus benar-benar tahu cara memahami media digital ini. Dan salah satu kunci untuk bisa sukses ketika kita ingin memproduksi budaya di media digital adalah memahami audiens gitu. Karena kita sendiri yang menciptakan budaya dan kita sendiri yang mengonsumsi budaya itu. Sehingga ke depan kalau kita ingin benar-benar menginginkan bahwa ada budaya yang ingin kita ciptakan, ya kita harus sadar bahwa kita harus terlibat aktif, kita harus mampu untuk memahami audiens. Selanjutnya kita harus konsisten dalam produksi budaya tersebut.